Salam adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya kalian semua pagi ini? Wow, tentu sehat, semangat, dan luar biasa ya. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini renungan anak dengan judul Tuhan yang Setia. Sebelum kita lanjut dengan renungan, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini atas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Kami sungguh bersyukur Bapa, Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami dapat beraktivitas, melakukan segala kegiatan kami, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih ya Bapa, bila sebentar kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan memberkati kami, memberkati adik-adik, memberkati orang tua yang mendengarkan renungan anak pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tentu kalian sudah siap dengan Alkitabnya. Bagi yang sudah dapat membaca, adik-adik nanti ikut membaca di dalam hati ya. Nah, bagi yang belum bisa membaca, tentu akan meminta pada mama untuk menemani, untuk mendampingi adik-adik supaya dapat mengerti apa yang akan disampaikan untuk renungan anak pada pagi hari ini. Sudah siap semua? Wow, anak-anak yang hebat, adik-adik yang hebat, pasti kalian luar biasa ya. Selalu siap. Kita pada pagi hari ini firman Tuhan diambil di Kejadian 9 ayat 1 sampai 17 ya. Dengan perikopnya perjanjian Allah dengan Nuh. Nah, adik-adik, tadi judul renungan anak pagi hari ini apa? Tuhan yang setia. Nah, tentu adik-adik ada yang bertanya, setia itu apa ya? Ada yang tahu? Setia itu apa? Ya, betul, setia artinya taat, patuh, berpegang teguh pada janji, tidak mengingkari pada janji. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar bagaimana Tuhan yang setia, Tuhan yang menepati janjinya. Dan di sini janji Tuhan dengan siapa? Dengan Nuh. Ya, betul adik-adik. Nah, tentu adik-adik pernah mendengar kisah tentang Nuh ya. Nah, betul, Nuh itu yang apa? Disuruh Tuhan untuk apa? Membuat apa? Bahtera. Ya, di Kejadian yang pasal 7 itu, di situ diceritakan tentang apa? Air bah. Jadi pada waktu itu, di zamannya Nuh itu, manusia banyak yang sudah meninggalkan Tuhan, tidak lagi taat, tidak lagi setia, bumi menjadi rusak, orang-orang menjadi banyak yang jahat, yang tidak takut akan Tuhan, yang tidak lagi patuh pada Tuhan. Nah, maka Tuhan akan memusnahkan bumi dan seisinya adik-adik. Nah, Tuhan akan mendatangkan air bah, mendatangkan banjir yang besar supaya semua yang ada di bumi itu tenggelam. Tetapi ada manusia yang tidak dimusnahkan oleh Tuhan. Siapakah itu? Ya, betul, Nuh ya. Nuh dan keluarganya tidak Tuhan musnahkan. Mengapa adik-adik? Karena Nuh orang yang apa? Taat, orang yang setia, orang yang patuh sama Tuhan.
Ia tidak bercacat bercela di hadapan Tuhan. Dia orang yang saleh, orang yang benar-benar taat pada Tuhan. Sehingga Tuhan sangat mengasihi Nuh. Maka Nuh diselamatkan adik-adik. Nuh bersama keluarganya. Maka Tuhan berfirman untuk Nuh itu membuat bahtera. Sehingga ketika ada banjir besar, Nuh dan keluarganya itu dapat selamat adik-adik. Nah, setelah banjir reda, setelah tidak lagi ada air bah, setelah air bah itu surut, maka apa adik-adik? Tuhan membuat perjanjian dengan Nuh. Ya, di situ Tuhan berfirman supaya apa adik-adik? Beranak cucu dan bertambah banyak ya untuk memenuhi bumi. Tuhan juga menganugerahkan binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan sebagai makanan untuk Nuh dan keluarganya adik-adik. Di situ Nuh diberikan kepercayaan untuk memelihara binatang, untuk juga memelihara tanaman supaya bisa menjadi makanan bagi Nuh dan keluarganya sehingga dapat memelihara kehidupan mereka adik-adik. Nah, Tuhan yang setia menepati akan janjinya. Ya. Tadi adik-adik sudah membuka firman Tuhan tadi di perjanjian Allah dengan Nuh. Di mana tadi? Ya, betul, di Kejadian 9 di ayat 1 sampai 17 ya. Tetapi di sini Tante akan bacakan yang di ayat 11 ya. Maka kuadakan perjanjianku, kunya ini besar berarti siapa? Tuhan. Dengan kamu. Kamu siapa? Dengan Nuh. Bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Ayat 12. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu. Jadi antara Tuhan dan Nuh serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Sebagai tanda dari perjanjian itu apa adik-adik? Busurku kutaruh di awan. Nah, busur itu menyerupai apa adik-adik? Pelangi ya. Kalau adik-adik melihat kalau waktu mau hujan ada pelangi ya adik-adik di langit, sangat indah sekali. Nah, di situ dikatakan bahwa apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busurku ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Nah, adik-adik, kalau adik-adik melihat pelangi itu sangat indah, berwarna-warni ya. Ada di sini adik-adik udah pernah melihat pelangi? Wow, ada tentunya ya. Ya, itu sangat indah. Seperti ada lagu juga ya. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan ya. Itu adalah ciptaan Tuhan yang sungguh luar biasa ya adik-adik. Itu sebagai apa? Tanda busur yang di awan itu ya adik-adik, sebagai tanda perjanjian Tuhan dengan Nuh. Tuhan yang tidak pernah mengingkari akan janjinya, Tuhan yang setia. Kalau mungkin adik-adik atau kita semua ini kadang
pernah ya, mungkin ada yang lupa dengan janji kepada temannya, ada mungkin yang kita tidak menepati akan janji kita. Tetapi Tuhan adalah apa? Setia. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan selalu menepati akan janjinya. Nah, itu sungguh luar biasa sekali ya adik-adik. Nah, sebagai perenungan untuk adik-adik, ada pertanyaan yang mau Tante berikan untuk adik-adik sebagai bahan renungan. Ya, coba pertanyaan pertama ya, adik-adik dengarkan, simak dengan baik, coba direnungkan. Pertanyaannya, apakah aku akan setia kepada Tuhan? Nah, yang kedua, bagaimanakah wujud kesetiaanku kepada Tuhan? Ya adik-adik, jadi adik-adik renungkan, apakah adik-adik akan setia kepada Tuhan? Kemudian bagaimana wujud kesetiaan kita kepada Tuhan? Nah, itu ya adik-adik yang dapat Tante sampaikan pada pagi hari ini, renungan tentang Tuhan yang setia. Nah, sebelum kita tutup, ada ayat hafalan ya, di mana di Ratapan 3 ayat 22-23. Ayat hafalan Ratapan 3 ayat 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Yuk kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau Bapa yang setia. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas kasih setia-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, dan kami mau Tuhan untuk menjadi anak-anak yang setia, untuk menjadi umat Tuhan yang setia. Ajari kami terus ya Tuhan, untuk kami boleh tetap taat, patuh, setia kepadamu ya Tuhan. Tuhan memberkati untuk anak-anak dimanapun mereka berada, ditambahkan terus untuk anak-anak ini Tuhan roh takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang taat, yang takut akan Tuhan, ditambahkan terus akal budi, hikmat, pengertian untuk anak-anak ini semakin luar biasa Tuhan pakai untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati orang tua mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati damai sejahtera sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur. Haleluya. Amin.